Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Nah, di hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 kita merayakan pestanya 7 saudara pendiri Ordo Servite. Saya akan menceritakan bagaimana cerita singkat tentang perjalanan 7 saudara pendiri Ordo Servite ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Santo Bonfilius, Santo Amadeus, Santo Hugo, Santo Sostenes, Santo Manetus, Santo Buonagiunta, dan Santo Alexis adalah 7 bersaudara yang hidup dalam abad ke-13 di kota Florence, Italia. Masing-masing dari mereka memiliki cinta mendalam kepada Bunda Maria, Bunda Allah. Mereka adalah anggota-anggota aktif suatu konfraternitas atau sama dengan persaudaraan sejati Santa Perawan Maria. Kisah bagaimana mereka menjadi pendiri Ordo Servite sungguh menakjubkan. Pada hari raya, Santa Perawan Maria diangkat ke surga, sementara mereka bertuju kusuk dalam doa. Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka. Bunda Allah mengilhami mereka untuk meninggalkan dunia dan hidup hanya bagi Tuhan. Setelah beberapa tahun hidup sebagai pertapa, mereka menghadap uskup. Mereka mohon suatu peraturan hidup yang perlu mereka taati. Uskup mendorong mereka untuk berdoa dan memohon bimbingan Bunda Maria. Santa Perawan Maria menampakkan diri kembali kepada mereka dengan membawa sehelai jubah hitam. Di sampingnya tampak seorang malaikat membawa sebuah gulungan bertuliskan hamba-hamba Santa Perawan Maria. Dalam penglihatan itu, Bunda Maria mengatakan bahwa ia telah memilih mereka menjadi hamba-hambanya. Ia meminta mereka untuk mengenakan jubah hitam. Inilah jubah yang mulai mereka kenakan pada tahun 1240. Mereka juga memulai suatu hidup religius seturut peraturan Santo Agustinus. Orang-orang yang mengagumkan ini saling membantu, menguatkan dalam mengasihi dan melayani Tuhan dengan terlebih baik. 6 dari mereka ditahbiskan menjadi imam. Mereka adalah Bonfilius, Amadeus, Hugo, Sostenes, Matetus, dan Buonagiunta. Yang ketujuh, Alexis, tetap dalam statusnya sebagai seorang rohaniwan yang mengagumkan hingga akhir hayatnya. Dalam kerendahan hatinya, Alexis memilih untuk tidak ditasbiskan ke jenjang imamat. Banyak pemuda datang menggabungkan diri dengan para pendiri yang kudus ini. Mereka dikenal sebagai hamba-hamba Santa Perawan Maria atau Servite. Ordo Servite mendapat persetujuan dari Vatikan pada tahun 1259. Ketujuh pendirinya dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Leo yang ke-13 pada tahun 1887. Nah, begitulah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cerita singkat tentang 7 bersaudara ini menjadi hambanya Santa Perawan Maria, dan Santa Perawan Maria langsung menunjuk mereka sebagai hamba-hambanya. Ini sangat menakjubkan di mana mereka bersaudara dan ketujuh-tujuhnya dipilih oleh Bunda Allah, yaitu Santa Perawan Maria, untuk menjadi hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat bagaimana berdirinya
Ordo Servet ini. Semoga ini bisa menjadi pengalaman dan menambah ilmu kita serta mempertebal iman kita untuk semakin dekat dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan minta perlindungan kepada Bunda Maria dan santo-santo kita yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya mohon pamit lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hari ini hari Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Renungan Harian Katolik hari ini, kita mengenal Tuhan dan menjadi orang beriman sangat mungkin karena bantuan orang lain. Namun, pada akhirnya keputusan untuk menjadi seorang beriman itu haruslah menjadi keputusan dan tanggung jawab pribadi. Orang lain mungkin akan merumuskan siapa Yesus menurut konsep pengenalan mereka. Petrus dan para murid pun memilih rumusan. Petrus mewakili para murid yang lain merumuskan dengan tepat siapa Yesus karena pengalaman kebersamaan, kedekatan, dan keakraban dengan Yesus. Kedekatan dan keakraban dengan Tuhan dapat kita peroleh melalui doa serta aktivitas sosial dan kerohanian seperti yang dahulu dilakukan oleh Yesus bersama para rasul. Pengalaman rohani itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang beriman, karena hal itu akan berimbas pada sikap dan perilaku selanjutnya. Para rasul setelah kematian dan kebangkitan Yesus menjadi pewarta ulung karena mereka yakin siapa yang mereka imani dan wartakan. Mereka rela dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai wafat karena mereka memiliki pengalaman bersama junjungan mereka. Dengan mengenal Yesus secara lebih akrab dan personal, kita pun mampu menjadi pelaku sabda yang handal dan setia. Mengenal Yesus secara pribadi merupakan tugas setiap pengikut Kristus, sehingga mampu melayani setiap orang tanpa membeda-bedakan, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Semoga demikian. Amin.